Innal hamdalillahi wahdah la haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata illa al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah haji lewat Labbaik pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, mudah-mudahan panjenengan di dalam mempersiapkan bekal sampai menunaikan haji diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang kita harapkan adalah hajjan mabrur, haji yang mabrur. Kata Rasulullah SAW, tidak ada balasan yang paling tepat dan pantas kecuali surga Jannatul Naim. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten kula boten gambar sarung, boten gambar celana, tapi pesisat. Soalnya gawe mulai kemarin pesisat. Ini bukan berarti terkesan pakaian haji. Biasanya kita kalau ke bulan semacam ini ya, pakaian semacam ini orang bilang, wah, pakaian haji. Betul. Pakaian haji niku di pakaian ihram niku. Niku rong 2 lembar. Jadi panjenengan nek mulai kepengin diarani pakaian ngaji, yo ngalor ngidul pakaian itu. Itu pun salah kaprah. Biasa budaya pakaian Indonesia yang ono sing mulai kolo-kolo gawe pakaian Arab, bukan berarti itu turunan Habib. Soalnya Abu Jahal itu dia pakaian itu, Abu Lahab pakaian itu, sekedar budaya. Orang Arab saat ini cenderung senang sarungan, senang kedungan. Nek panjenengan kepengin ngkei kenang-kenangan kali penjaga hotel, nggawa ketu sing akeh. Ketungiran sarung juga begitu biasanya. Daripada pulangnya memberati timbangan, lebih baik diisi, diberikan abaya pakaian jalan Arab, sarungnya ditinggal, sehingga ada semacam keyakinan tak tinggal coba dari ini supaya mereka pergi koper. Dari nalikannya mulai di rumah, Masya Allah, nggawa mantel, goji, nyerang tepi, disai zam-zam. Wah, awalnya gak kok zam-zam.
Sebenarnya Pulau dalam kesempatan ini tidak akan membahas secara detail masalah sa'i sama tahalul. Februari secara tidak sengaja sudah kita bahas apa itu sa'i, apa itu tahalul. Walaupun secara garis besar kita singgung juga bahwa Arafah, Mina. Oleh sebab itu, saat dulunya panjenengan itu tindak haji, semua apa saja pekerjaan, sebelum kita melakukan, kita harus tahu maksudnya apa. Sampai perlu ngaji loh, karena apa? Dalam hadis kan banyak tujuan orang haji itu tidak semuanya lillahi ta'ala, macam-macam. Kepingin dagang, kepingin lencer, kepingin selfie, nak ngapi Ka'bah, terus dikirim not dulur-dulure masya gila gila foto no ngarepe Ka'bah gila. Apa itu tujuannya? Sebenarnya malik lihat yang ada pada diri kita sebelum mengerjakan suatu pekerjaan itu akan terbukti nanti di saat kita melakukan atau setelah itu. Tujuannya apa? Makanya dalam ayat Al-Wahu wa'atidul hajja wal umrah illah, niati kudu karena Allah. Karena apa? Oleh sebab itu, kalau ada orang bertanya, kenapa kita pergi haji? Jawabannya jelas. Itu merupakan kewajiban bagi seorang Islam. Itu nyata. Adapun ternyata ada hikmah-hikmah yang lain. Itu urusan belakang. Yang penting kita ingin menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang Islam. Yang kedua, jujur, saya ngerawat saat ini kan sedaya ABG ya, ABG ya, bukan ABG kados yang dilecehkan oleh orang anak buah Grandong. Minimal sudah 40 tahun ke atas. Maka Imam Syafi'i dalam sebuah makalahnya menungso iku nek wis masuk usia 40 tahun ternyata bisa ngretel dari wong Pantura. Kelakuane sek karuan alamat ora. Tapi jujur kita sebagai manusia, walaupun kita dilahirkan oleh orang tua kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua manusia lahir dalam keadaan bersih suci. Kalau wong lahir kemudian jaluk ngombe arak, cukup arak semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi setelah manusia usia 13 tahun ke atas, segala omongan dan perbuatannya mulai dihisab oleh Allah. Di situ perjalanan manusia berbeda-beda. Yang jelas,
Semenjak akil balik sampai usia sekarang, jujur, kita pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hikmah daripada menunaikan ibadah haji adalah walaupun minta ampun itu setiap saat, di mana saja, tapi inilah kesempatan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man hajja billah, sapa wonge sing lunga kaji niate lillah, semata-mata karena Allah. Falam yarfu walam yafsu raja'a ayaumin wala orang melakoni pekerjaan rofat, orang melakoni kerjaan khusyuk yang dilarang oleh Allah, dia akan kembali setelah menunaikan haji seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, bersih. Makanya ada satu keyakinan, wong nek teko kaji, wah, kong jungani, kong imami, sampai isek dalam naungan malaikat, isek bersih, dilulukan. Persepsi yang sedemikian tentu sebab orang haji itu doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu di saat dia melakukan tawaf, sa'i, wukuf di Mina dan sebagainya. Nek wis mulai wis buyar. Sampai orang sing patang bengi patang kan aduh steril. Sebenarnya itu baik mendidik kita. Tetapi yang jelas saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin tinggal panjenengan pertama kali melihat Ka'bah, pertama kali masuk Masjid Nabawi, saya yakin tetesan air mata keluar sendiri terharu di Raudhah kita menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dapat ampunan, keinginan ketiga mendapatkan surga. Nasib menungso setelah urip hanya dua, imma surga wa imma neraka. Na'udzubillah minal. Surga itu bisa kita raih dengan ikhtiar melakukan haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa 100.000. Ya pokok presidennya ganti. Ini kan masih presiden Jakarta pada 105. Nah, mau tidak mau ya harus ganti konten. Presiden anyar, masya Allah, kaji balik 50 juta. Di sini ada tarjuan Pak Amar, makanya ngejoblos segera. Ya, ojo sampai ngejoblos, kudu joblos dengan harapan ONH medul. Jadi wis joblos, ternyata tambah muda, nasib.
haji dan dipanggil oleh Allah an-nafaqatu fil hajj karena bahwa bisa billah ad-dirham bisa ongkos duit sing digawe lunga haji akan diganti oleh Allah berlipat 700 kali. Tetap optimis. Dan kemudian kita kan ingin hidup dalam keadaan tentram. Siapa yang masuk di Mekah? Faman dakhalahu kana amina. Artinya pasti dijamin dengan ketenteraman. Itulah motivasi. Kenapa kita bersemangat untuk menunaikan ibadah haji? Kedua, wa atimul hajj wal umrah lillah. Apa bedanya haji dan umrah? Panjenengan subhanallah, haji mesti murah, gitu. Soalnya tamattu diawali dengan umrah dulu baru haji otomatis. Apa bedanya haji dengan umrah? Persamaannya, haji sama umrah sama-sama menyengajakan di Mekah. Haji dan umrah itu di Mekah. Keliru, sampean di pondok anak sam pakai perlu haji. Kok hebat? Medina. Saya benar, tapi salah. Medina itu orang panggonane kaji. Ziarah. Di situ ada Masjid Nabawi. Beribadah berjamaah karena mendapat 1000 kali. Di sana ada Masjid Kuba. Sapa wonge sing ngambil air wudu dari hotelnya, kemudian dia sholat di Masjid Kuba, nilainya podo duwe umrah. Makanya yang paling bagus kalau di Medina kan ada waktu senggang, ya rombongan rong real, ya. Itu yang ada sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah pro kontra. Orang tegak umroh bolak-balik. Tapi yang jelas yang ada dalilnya yaitu jamaah ke Masjid Kuba. Ketimbang nganggur, ya, ngerumpi, ayo coba, manfaatkan itu waktu di Medina. Jangan ke Kuba hanya waktu ziarah yang dibawa oleh fakta berombongan. Kendaraan seperempat jam kita sampai duduk dari hotel, kalau bisa, kalau di tengah jalan batal, baru ambil dulu bisa di Masjid Kuba. Jadi sekali lagi, persamaannya adalah haji dilaksanakan dan umroh dilaksanakan di Mekah, sekitar Mekah. Walaupun nanti haji sama umroh itu berbeda. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa ke Mekah? Ibadah dengan melakukan ibadah tertentu. Haji sendiri ada, umroh sendiri ada. Itu pengertian. Haji sama umroh sama, menunaikan
perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sanksi. Makanya ada yang mengatakan umrah itu sunnah, tapi paling tidak sunnah muakkad. Tapi kalau sama-sama merupakan utusan Allah, duta Allah. Wafdullahi salasah. Utusan Allah itu 3. Al-Ghazi, berperang. Ikhwan kita yang ada di Palestina, berperang. Wal hajj, dan haji. Wal dan umrah. Jadi panjenengan itu gak sembarang itu. Duta utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia pilihan. Tidak sembarangan. Manusia pilihan. Dipanggil oleh Allah untuk menjadi duta utusan Allah. Makanya ini mari kaji. Satu dua maco. Aku sekaji dah. Makanya baik juga pas mereka kaji pro kontra ada sejarahnya itu. Minimal dengan panggilan kaji itu merupakan peringatan supaya kita tidak melakukan maksiat. Umpamanya naik sepeda motor ke Tuban, sempat mampir ke kanan Pakah. Di situ kalau saya nyerok Pak Haji, subhanallah. Aku kaji dah. Dalam aku kok nyasar Pakah itu. Ke situ. Sampai nyotong pitik. Apa dia? Orang sekitar sampai. Kok baru sampai bawa ke putih. Pak Haji, subhanallah. Haji, kasih. Kadang-kadang bapak-bapak kepingin budok, wedok yo, astagfirullah, aku saja. Ibu-ibu, tapi itu tanya turu, wis ngerasa rewo, subhanallah. Wis kaji. Makanya orang Indonesia punya budaya. Baru selesai umroh, baru selesai tahallul umroh, turun sampai hotel, namanya mobil. Yuk kaji, kan kaji. Saya bilang burung umroh, tulis umroh. Namanya jelek. Bagus, tapi untuk yang positif. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang umrah haji, doanya mesti dan mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa di sana. Berdoa. Lebih waktu sampai saiki ora maca donga, ora maca kalimat thayyibah, ngapal Pancasila. Kan ada juga. Iku dino, ngipi opo? Ngapal Pancasila kok waktu saiki. Wal hujjaj wal umrah. Wahdullah in ta'u ajabahum wa in taghfiru ghufirahum. Orang haji dan umrah merupakan duta manusia pilihan dunia. Oleh sebab itu, kalau mereka berdoa mesti dan mesti dikabulkan oleh Allah. Mereka minta ampun, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya persamaan dan perbedaan. Maksud saya supaya panjenengan itu mengerti untuk apa saya haji. Minimal nanti setelah haji itu ada bekas. Waktu umroh, waktu kaji di sana keberutu jam terus Masjidil Haram, oyo anu bis untuk mengejar sholat tahajud. Kebiasaannya baik itu tolong pertahankan, bahkan tingkatkan. Sholat subuh gak tahu keringat. Tapi masalahnya begitu sampean datang haji, tekannya jam 12 bunyi. Teko iku tahu gak tahu. Turu apa subuh? Turu. Akhirnya apa? Sholat subuh keringat. Mulai. Itulah persamaan perbedaan haji dan umroh di samping untuk apa. Kemudian menunaikan ibadah haji itu ada syarat, ada rukun, ada wajib. Panjenengan mungkin sudah diterangkan, tapi kadang-kadang kelebihan kita itu gampang lali. Makanya di Labbaik ini manasik yang semacam ini ulang-ulang disampaikan. Nanti di Mekah, nanti di Madinah, diulang-ulang lagi. Soalnya kelebihan kita itu suka berubah. Si tok saya nggak tahu lari, duit. Makanya di sini syarat ibadah haji adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum dia menunaikan ibadah haji. Kalau dari salah satu tidak ada, kita belum wajib haji. Syarat, napa niku? Agami Islam, berakal, stres, tidak mempunyai kewajiban. Penduduk menur tidak mempunyai kewajiban. Harus sehat. Balik. Anak-anak belum wajib. Tapi kalau pergi, tapi nanti dia harus mengulang lagi kalau sudah balik. Banyak anak-anak kecil belajar pergi. Tapi nanti kalau dia sudah besar, wajib merdeka. Nah, mampu al-istitah. Nah, dua-dua akeh. Tapi gak sehat, dua-dua akeh, tapi gak mampu. Jadi itu persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau orang itu sakit dan sebagainya, sudah tidak wajib. Makanya tempoh hari ada permasalahan nanti yang harus kita bicarakan ulang-ulang. Batal haji, terus loro-loronen, tapi di duit oleh toga diwakil wong. Jadi akan kita rukun haji. Rukun haji itu adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan hajinya tidak sah. Harus dikerjakan. Orang diwakili. Kalau dia tidak mengerjakan sendiri tidak sah. Ihram. Ya, terus dia sendiri. Kalau oleh ihram diwakili no. Wukuf. Rukun haji tidak boleh diwakil.
wukuf. Makanya panjenengan sedaya selalu dipantau oleh pemerintah maupun oleh KPI kesehatannya, lebih-lebih menjelang wukuf. Atas tahun ini 2 jamaah opnam di rumah sakit. Kita semuanya cek-cek soalnya 2 hari akan ke Arafah. Alhamdulillah yang satu boleh pulang, berarti tinggal 1. Yang satunya terpaksa ikut safari wukuf, tidak boleh ditemani. Yang menemaninya adalah dokter Indonesia yang dikirim. Jadi usahakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, lebih-lebih di saat akan melakukan ibadah haji. Apalagi seperti yang saya ceritakan tahun 1980, Bung Tomo dalam keadaan sakit wukuf ke Arafah. Ternyata Allah membuat cerita lain. Bung Tomo meninggal dunia setelah matahari tergelincir. Jadi di sana ada safari wukuf. Keluarga tidak boleh mendampinginya. Harus al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Tawaf ifadah usahakan. Makanya ibu-ibu yang siklus menstruasinya itu benar-benar harus diperhatikan. Sering konsul kepada dokter. Perempuan dah? Oh, Bu Suci. Wah, enak sampean. Pokoknya lambek itu luar biasa. Semenjak kita mendirikan selalu didampingi oleh Pak Bibi yang menguasai tentang haji dan umroh dan dokter. Itu setiap hari dokter itu keliling ke kamar panjenengan. Panjenengan harus cerita, merokok. Lebih-lebih menjelang wukuf harus konsultasi kepada dokter. Siklus menstruasi. Lebih-lebih lagi tawaf ifadah itu tawaf rukun. Nek panjenengan ternyata belum bersih, harus menunggu. Alhamdulillah rombongan wis toto Sugiyo sampai saya nomor. Itu nanti unsur tawaf ifadah. Sa'i, terus tahal, itu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan walaupun membayar tawaf. Apa ya? Ada juga yang namanya wajib haji. Kita tidak bisa mengerjakan, tetapi konsekuensinya harus membayar tawaf. Ini rukun, kaiso. Maksud duit biaya kaiso. Harus dikerjakan. Wajib. Karena udur tidak bisa melakukan, boleh. Dan dendanya membayar. Ya. Seperti di fikih-fikih, saya ini membawa terpekan hasil pelajaran anak-anak jumlah. Saya ngajar di sana. Seperti yang di situ dikatakan termasuk wajib haji ihram. Sebelum ihram sudah ada ya mengucapkan labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma hajj. Mabit di Musdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina, jumrah pula, wusta, ayat tasari. Tawaful wada, tawaf Rabi
Itu sekedar mengingatkan kembali, yaitu urutan haji. Sekarang setelah panjenengan tadi kan sudah diterangkan Pak Kiai Sodik. Sekarang yang akan saya terangkan berangkat haji. Berangkat haji mulai pakaian lagi tanggal 8 Dzulhijjah. Mudah-mudahan panjenengan sedaya termasuk kelompok terbang pertama. Amin. Itu ada risikonya. Kalau kita kelompok terbang pertama langsung ke Cina, berarti durung pakaian ihram, durung apa-apa. Kaya wong apal koper, iya. Mas santai. Di Medina itu hanya ziarah. Tetapi kalau berangkatnya nanti terakhir, kelompok terbang terakhir, resikonya dari Sukolilo langsung ke Jeddah. Kalau yang pertama tadi dari Medina, kita ke Bel Ali, niatnya ganti pakaian ihram. Tetapi kalau yang kedua, kita langsung ke Mekah, mau tidak mau kita harus pakai ihram dari atas pesawat. Walaupun ada yang mengatakan Ibnu Hajar, walaupun itu dibantah oleh yang lain, Jeddah itu bukan mikot. Makanya kita mengambil searah. Setengah jam sebelum landing, pilot mengumumkan, bapak-bapak yang akan pakaian ihram silakan. Kita sudah posisi di mikot. Nah, itu ya roto angel, tapi ya apa? Makanya lebih kalau dapat kelompok terbang kedua dari Sukolilo itu sudah pakaian ihram. Pakaian dong, belum niat ihram. Maksudnya apa? Pakaian ihram, saya katoan. Karena wis ihram kan ada katoan. Merawas no. Kalau ada ihram, dibungkus godong kerjaan kau. Dibungkus dramen kali-kali. Itu bedanya. Mudah-mudahan Lamongan beberapa tahun ini kita dapat undian kelompok terbang pertama. Bapak-bapak yang saya hormati. Kemudian tanggal 13 kita ke Mina, walaupun kebanyakan tidak ke Mina, bermalam semalam, ya. Terus ke Arafah besoknya tanggal 9. Kemudian setelah wukuf habis zuhur kita ke Musdalifah bermalam. Habis sholat subuh berangkat ke Mina. Setelah kita berada di Mina masih dalam pakaian ihram, kita melempar jumrah tanggal 10 Dzulhijjah. Kira-kira waktu ini 10 ya toh? Jadi batu yang dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah masih dalam keadaan pakaian ihram itu cuma satu, Jumratul Aqabah yang dekat dengan Mina. Satu lagi walaupun sudah diterangkan ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 batu toh? 7 minggir, angkat tangan, berdoa. Di antaranya Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Di saat itu panjenengan sudah boleh gunting. Nah, biasanya tanggal 10 itu ada sing gunting formalitas. Kalau tidak, nanti digunting di pondokan. Bahkan gundul. Nah, untuk gundul sih.
Sebab nanti ada lagi tahallul kedua setelah sa'i. Kalau yang pertama sudah gundul, engko mari sa'i, apa sing disyukur. Jadi biasanya kalau tahallul di Mina itu biasanya digunting, ya, tiga kita sudah lepas. Nanti setelah sa'i tidak usah, ya, tidak usah tahallul apa itu gunting lagi. Ya. Kembali. Sekarang setelah melempar sudah selesai, ya, kita balik ke Mekah. Sudah tidak pakaian ihram. Apa yang harus kita lakukan? Tawaf ifadah, rukun. Ya. Tawafnya sudah tidak usah pakai pakaian ihram. Ya. Sudah tidak pakai ittiba, karena ittiba itu hanya waktu datang. Ya. Tidak usah lari-lari kecil, laku biasa. Tawaf ifadah. Setelah selesai tawaf, kita sa'i. Inilah yang namanya sa'i rukun. Bapak-bapak yang saya hormati, seperti yang pernah saya sampaikan, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Wa man hajjal baita wa itamara fala junah alaihi ayyatafa bima. Jadi pengertian tawaf yang ada dalam Al-Baqarah 1 dan 7 itu maknanya sa'i. Sa'i itu diarani tawaf juga. Setelah tawaf kita harus sa'i. Karena apa? Min sya'airillah, sebagai syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna sa'i yang sudah pernah saya sampaikan adalah berjalan. Berjalan dari Safa ke Marwah, balik lagi dari Marwah ke Safa, sebanyak 7 kali, kurang lebih 3 kilometer. Di atas bukit Safa, sewaktu menuju ke sana, kita membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airil. Kemudian diteruskan, abda'u bima bada Allah. Aku mulai saat ini adalah karena Allah. Naik, menanjak, menghadap ke Ka'bah. Kemudian kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Terus dilanjutkan lagi, ya. La ilaha illallah wahdah. Ya, itu dapatlah 3 kali kalimat itu diulang. Sejenak berhenti berdoa. Doa kita pada waktu itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, jangan ikut seperti yang dilakukan oleh orang banyak sambil jalan, sambil lewat, tidak berdoa, tidak apa-apa. Jangan. Ini manfaatnya kita manasik dengan ilmu. Sebab orang menunaikan haji macam-macam. Makanya sampean butuh duwe cekalan, duwe
dasar. Jadi tadi di atas sofa itu menghadap ke Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara 'abdahu wa zaman ahzab wahdahu. Tolong usahakan kalau sempat 3 kali dibaca. Kemudian kita berdoa. Setelah itu berjalan menuju Marwah. Tidak ada bacaan doa khusus. Bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Terus sampai di lampu hijau dihadang oleh 2 lampu hijau. Nah, istilahnya lampu hijau itu dalam Islam itu disitulah Hajar mondar-mandir mencari air untuk putranya Ismail. Jadi sekali lagi kan sering saya sampaikan ya, dalam kaitannya yang ada sekarang, sama atau enggak Bani Israel sama negara Israel? Soalnya kadang-kadang kita nggak bisa bedakan, itu beda. Bani Israel itu turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2 dari 2 ibu, 1 Ishak, 1 Ismail. Jadi sekali di Mina itu silahkan. Kalau di atas itu digunting. Sebab nggak mungkin kita di tempat lempar jumroh bawa alat cukur. Jadi waktu itu digunting, formalitas. Ada yang berpendapat saat itu juga harus gundul. Tetapi karena teknis untuk tahallul haji itu waktu setelah melempar jumrah Aqabah formalitas digunting. Kemudian sampai di kemah di Mina baru antri gundul. Siapa yang menggundul? Ya di antara kita. Antri gundul. Maka dari itu setelah sa'i saya ikut pendapat, kami sebenarnya ikut pendapat setelah sa'i tidak ada istilah potong rambut atau cukur karena sudah di Mina tadi. Apanya yang mau dipotong? Apanya yang mau dicukur? Karena sudah kita potong di Mina. Ada yang mensiasati pendapat waktu tanggal 10 itu digunting tahallul. Nanti gundulnya setelah sa'i, setelah tawaf ifadah. Itu pendapat. Jadi setelah tahallul itu, setelah kita gunting rambut, afdhalnya gundul. Kalau tidak bisa, ya dipendekkan. Terserah sampai model apa, metal, ahmadani. Tapi afdhalnya haji itu waktu tahallul adalah gundul. Kalau kita tadi sebelum haji kan melaksanakan umroh, lah itu boleh kalau umroh itu nggak usah gundul karena kita mau gundul waktu haji. Tapi kalau umroh mau gundul silakan. Nanti setelah apa? Tawaf ifadah, tahallul gundul lagi. Istilahnya berapa? 5 cm ya? 5 berapa? Yang gundul. Ini bukan bonek, ini bekas ya. Bekas umroh kemarin ini. Nah, tipis.
Nanti setelah haji, prodos. Itulah sekali lagi yang namanya sa'i, dan itu yang namanya yaitu tahallul. Sekali lagi saya ingatkan, tahallul pertama setelah kita yaitu melempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah. Gunting, guntur monggo. Kemudian istilah tahallul tapi tidak usah menggunting, yaitu pada waktu kita setelah tawaf ifadah. Paham ya Pak ya? Ini kan mengulangi, ya. Tapi memang masalah manasik itu berulang-ulang. Karena Nabi Muhammad SAW itu menunaikan haji cuma sekali. Selama hidupnya cuma sekali. Kalau umrahnya 4 kali. Makanya dalam fikih masalah haji banyak sekali pendapatnya. Ya. Makanya yang dipilih oleh Rabai adalah pendapat yang tengah-tengah. Istilahnya Pak Kiai Najis Mas Kumambang, sudah kita nggak usah bicara syarat rukun sunnah haji. Yang penting bagaimana Nabi melakukan khudhu anni manasikakum. Hajilah kamu sebagaimana Rasulullah melakukan haji. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin. Memang plek seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah mustahil. Pasti ada kurang lebih. Yang penting kita ada niat sesuai dengan yang dicontohkan, disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pembahasan, yaitu sa'i sama tahallul. Berarti dari rangkaian itu berakhir ibadah yang sampai lakukan dalam kaitannya dengan haji. Tinggal diadam oleh tawaful wada, tawaf perpisahan. Wis kamu usah gue pakai ihram, celana biasa, ya santai, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, tidak usah pakai sak. Dulu, mudah-mudahan haji saya mabrur. Dan tolong ya Allah, berilah kesempatan kami bersama keluarga untuk datang kembali di tempat ini. Siap-siap. Biasanya sewaktu akan pulang, panjenengan ribut buka tutup koper, buka tutup koper. Itu pekerjaan kan? Tapi jangan lupa usahakan tawaf yang sebanyak-banyaknya. Itu yang dianjurkan dalam agama. Tawaf berulang-ulang. Kata sungkaten, masih ada beberapa info yang akan disampaikan oleh Syekh Sudah. Yang sempat sampaikan sudah banyak disampaikan kepada panjenengan saya, mulai tata cara ibadah, ayam sebagai tolong itu diingat-ingat. Kembali belajarlah jadi haji mandiri. Suatu saat berpisah, mudah-mudahan tidak selalu bergandengan. Suatu saat berpisah dengan rombongan. Panjenengan bisa melakukan tawaf sendiri, bisa sa'i sendiri. Nah, itu namanya haji mandiri. Mudah-mudahan itu tidak terjadi berpisah dengan rombongan. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan dalam melaksanakan haji lancar, dapat haji mabrur,
Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah materi saya sudah sampaikan. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah Ustaz. Ini Bu terkait teknis untuk pengukuran baju ben gak ribet, rebutan ya. Jadi nasi sudah ada ya. Persiapan sholat tinggal 20 menit. Sesuai nomor urut